Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, otak manusia itu sangat terbatas. Allah itu masuk di dalam rasio kita. Allah itu bukan irasional, tetapi otak kita yang terbatas ini, saudara, hanya bisa menampung sebagian, tidak bisa menampung semua kebesaran Allah. Itu namanya suprarasio, melampaui akal budi kita, melampaui rasio kita. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Adapun tema kita pada hari ini adalah mengetahui kehendak Allah. Saya akan membacakan firman Tuhan bersama-sama dari Efesus 5 ayat 17, kemudian dari Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, yang mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan, dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Namun hati dapat diketahui ketika seseorang membuka hatinya. Melalui Alkitab kita dapat mengetahui kehendak Allah karena Allah mencurahkan isi hatinya melalui Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan, itu adalah surat cinta untuk umatnya. Sehingga barang siapa yang mengasihi Allah dan ingin mengetahui kehendak Allah di dalam hidupnya, bacalah Alkitab dan hayatilah, maka hidup kita akan berbahagia. Saudara, yang pertama, agar kita mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kehendak Allah dapat diketahui secara sempurna sejauh apa yang Alkitab tuliskan dari Kejadian sampai Wahyu. Yang tidak Allah izinkan, nah itu masih misterion ya. Nanti Tuhan akan bukakan ketika kita sudah tiba di surga bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah berkenan kehendaknya diketahui oleh orang percaya. Jadi Alkitab yang ada di tangan kita, maupun itu adalah Alkitab elektronik, maupun itu adalah Alkitab secara tercatat, itu semuanya Tuhan kehendaki supaya kita pelajari, supaya kita mengenal Allah semakin hari semakin mendalam, dan kita mengetahui maksud dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Jadi Allah adalah pribadi yang sangat kontekstual. Allah mau kita mengenal Dia. Allah mau setiap diri kita ini sungguh hidup di dalam perkenanan akan Dia. Nah, contoh Allah yang sangat kontekstual ini adalah Dia adalah Allah, tetapi Dia mau menjadi manusia. Nah, ini adalah dalam arti Dia mau berkomunikasi dengan kita, makanya supaya kita mengerti Allah, Allah yang adalah Allah, Dia menjadi manusia sejati, dan kemudian Dia tinggal, hidup, berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah itu seperti apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kehendak Allah sulit diketahui, itu pertanda ada masalah dengan diri kita, bukan masalah dengan diri Allah. Allah tidak pernah ada masalah dengan dirinya sendiri, dan tidak pernah ada masalah dengan umatnya. Tetapi kita ini yang memiliki masalah baik dengan Allah maupun dengan sesama kita manusia. Jadi ketika pandangan kita kabur, panca indera kita sudah tidak peka lagi tentang kehendak Allah, berarti kita perlu segera mengevaluasi diri dan memperbaiki diri supaya kita kembali lagi bertekun di dalam pembacaan kitab suci,
dan kita kembali mengenal Allah. Nah, Allah berkomunikasi dari zaman ke zaman kepada manusia, mulai saat ketika belum ada Alkitab tertulis seperti ini, melalui audio, melalui visual, melalui audiovisual, melalui suara-suara yang bisa didengar. Tetapi setelah Alkitab lengkap tertulis seperti ini, hari ini kita jangan menunggu audiovisual lagi dari Allah. Karena apa? Karena Alkitab yang tertulis ini cukup untuk kita untuk mengenal Allah secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah respon kita sebagai manusia kepada kehendak Allah? Sering sekali manusia tidak mau belajar step by step, tidak mau belajar setahap demi setahap. Maunya manusia itu serba instan. Seperti ada satu kisah seorang pemuda ketika bercakap-cakap dengan pendeta Billy Graham, almarhum pendeta Billy Graham, pada saat sesudah altar call, ada begitu banyak orang menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan terakhir sekali ada seorang pemuda datang dan berbincang-bincang dengan pendeta Billy Graham waktu itu dan berkata begini, "Pak Billy Graham, kalau saya dapat mengetahui Allah, berapa volumenya, berapa masanya, berapa berat Allah di dalam timbangan, berapa besarnya Allah di dalam rumus mafia yang saya pelajari, matematika, fisika, kimia gitu ya. Nah, karena dia adalah orang eksakta, saya baru akan percaya, saya baru akan berlutut menerima dia sebagai juru selamat saya." Nah, lalu dengan bijaksana pendeta Billy Graham berkata begini, "Wahai anak muda yang cerdas, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, mau nggak kamu terlebih dahulu menjawab pertanyaan saya?" "Boleh Pak, katanya ya. "Nah, kamu pernah nggak melihat seekor sapi hitam atau seekor kerbau hitam?" "Oh, pernah dong Pak. Warna-warni aja saya pernah lihat, yang ada tutul-tutulnya juga saya pernah lihat." "Oke, ada apa dengan sapi hitam?" "Oke, sapi hitam kalau makan rumputnya warna apa?" "Oh, kalau rumput ya di mana-mana warna hijau dong Pak." "Oke, kalau memang warna hijau, lalu kalau dia adalah sapi atau kerbau betina dan dia memproduksi air susu itu warnanya apa?" "Ya sama dong Pak, ASI air susu ibu maupun air susu sapi itu warnanya putih." "Oke anak muda, sekarang kamu bisa menjelaskan nggak kepada saya, mengapa seekor sapi hitam makan rumput hijau bisa memproduksi air susu warna putih?" Wah, akhirnya lama pemuda ini berpikir. Kemudian dia menjawab begini, Pak Billy Graham, saya ini hanyalah seorang yang belajar mafia, matematika, fisika, kimia. Saya tidak menguasai ilmu biologi. Jadi saya angkat tangan deh, saya nggak bisa menjawab pertanyaan Bapak, mengapa ada seekor sapi hitam makan rumput hijau lalu memproduksi air susu warna putih. Saya nggak bisa menjelaskan karena bidang keahlian saya bukan di situ." Nah, lalu akhirnya dengan tersenyum Bapak Billy Graham mengatakan demikian, "Anak muda yang cerdas, otak kita manusia ini kurang lebih hanya sekitar 3 liter. Artinya kecerdasan kita ini terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan kita yang terbatas ingin mencoba mengetahui timbangan Allah, ingin mengetahui besarnya Allah, ingin mengetahui volumenya Allah, ingin mengetahui rumus yang memuat tentang kebesaran Allah. Mungkinkah itu terjadi?" Anak muda ini kemudian tertunduk malu dan kemudian berkata, "Iya ya Pak, saya lupa bahwa otak saya memang hanya sekitar 3 liter saja. Saya terbatas Pak. Ya, saya mau sekarang percaya kepada Tuhan yang Bapak sampaikan." Nah, akhirnya Bapak Billy Graham lega ya, karena dengan perumpamaan yang sederhana akhirnya dapat memenangkan seorang pemuda yang sangat arogan awalnya. Karena apa? Ingin menghitung volume Allah berdasarkan rumus matematika yang dia kuasai. Saudaraku, kita sering sekali mau instan seperti pemuda ini, maunya kenal Allah dalam 1 malam, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Padahal mengenal Allah itu adalah pekerjaan seumur hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, otak manusia itu sangat terbatas. Allah itu masuk di dalam rasio kita. Allah itu bukan irasional, tetapi otak kita yang terbatas ini, saudara, hanya bisa menampung sebagian, tidak bisa menampung semua kebesaran Allah. Itu namanya suprarasio, melampaui akal budi kita, melampaui rasio kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebabnya kita harus
senantiasa tekun dan sabar di dalam mengenal pribadi Allah, mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang kedua adalah kita memberi buah dan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Kedahsyatan di dalam bertumbuh akan pengenalan Tuhan itu akan mendatangkan sukacita yang tidak dapat terlukiskan. Dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab ketika sudah mengenal Tuhan dipuji, diapresiasi oleh Allah karena mereka tekun dan sabar di dalam mengiring Tuhan, mengenal Tuhan setahap demi setahap. Pertumbuhan pengenalan akan Allah adalah pekerjaan seumur hidup kita. Jadi jangan seperti bonsai yang mengalami stagnasi, yang mengalami pemberhentian pertumbuhan sehingga kelihatan cute gitu ya, kelihatan lucu banget begitu. Tapi rohani kita tidak akan lucu kalau berhenti bertumbuh, saudara. Kita harus terus bertumbuh dengan sabar dalam progres dan proses untuk mengenal Allah. Dan hal yang ketiga adalah memperoleh kekuatan menanggung segala sesuatu. Kuasa kemuliaan Allah memberi kita kesanggupan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Allah membentuk karakter kita, makanya ketika kita bertemu dengan Tuhan di surga sana, ketika tangan Tuhan siap memeluk kita, Dia memuji kita berdasarkan karakter, bukan berdasarkan wahai hambaku, karena IP-mu 4, karena engkau lulus cum laude, karena engkau lulus summa cum laude, karena engkau super kaya, karena engkau konglomerat, karena engkau tampan, engkau cakep, engkau penuh pesona. Bukan begitu pujiannya, saudara. Allah tidak menilai kita berdasarkan hal-hal yang prestis di dunia seperti itu. Tetapi yang Allah puji, yang Allah apresiasi adalah karakter kita. Allah mengatakan, wahai hambaku yang baik dan setia, marilah masuk dalam sukacita Tuhanmu. Saudara, yang Allah puji di sini adalah baik dan setia, itu adalah karakter kita. Makanya sering sekali di kelas teologia dan di gereja ketika saya berkhotbah, saya sering mengatakan bahwa karakter kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan itu adalah ibarat satu keping koin, satu mata uang yang berlaku di dunia ini dan juga berlaku di surga. Siapa yang tidak menyukai orang yang setia dan baik di dunia ini? Dan sampai di surga pun Tuhan akan suka kepada orang yang setia dan baik. Dan tentunya kualitas-kualitas karakter yang lain ya, dari kasih, sukacita, damai sejahtera, terus sampai penguasaan diri ya. Semua yang baik sesuai dengan karakter Kristus, semuanya itu akan dipuji oleh Allah ketika menyambut kita di surga sana. Saudara, kita perlu menjaga pertumbuhan pengenalan kita, pertumbuhan kehidupan kerohanian kita seimbang antara karakter dan pesona. Ya, pesona itu menimbulkan karisma. Jadi kalau kita terlalu banyak karisma, terlalu banyak karunia, terlalu banyak dipuji orang, tapi kalau karakter kita tidak baik, Tuhan juga tidak mau pandang. Karena apa? Antara karisma dan karakter harus seimbang. Kalau kita penuh dengan pesona, baiklah karakter kita juga baik ya. Jangan kita penuh karisma, begitu populer, tetapi karakter kita dicela dan dihujat orang karena karakternya bukan mirip Yesus, melainkan mirip bapak segala dusta. Nah, kiranya dijauhkanlah itu daripada kita. Kita maunya mencapai keserupaan dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beroleh sukacita mengambil bagian di dalam kerajaan terang, itu adalah hal yang ketiga yang kita lakukan, yakni memperoleh kekuatan menanggung segala sesuatu ketika kita mau mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memperoleh hikmat yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang mana kehendak Allah, yang mana keinginan Allah di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus, selalu dipimpin oleh firman, dan kita tidak salah melangkah di dalam hal yang terkecil apapun yang kita putuskan di dalam hidup kita. Dengan demikian, maka setiap diri kita siap sedialah untuk mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan. Dengan menerima segala hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan saja, lalu hidup kita memberi buah dan terus bertumbuh. Lalu yang ketiga, kita memperoleh kekuatan menanggung segala sesuatu di dalam Dia. Sama seperti Rasul Paulus pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia,
Maka saat ini ketika menghadapi pandemi dan segala kesulitan di dalam hidup kita, kita juga dapat berseru sama seperti Rasul Paulus yang mengatakan, segala kesulitan, segala sakit penyakit, segala masalah finansial dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena hidupku hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita senantiasa penuh sukacita di dalam menjalani hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kita dan masih akan Tuhan tambahkan kepada kita. Mari kita rancang, mari kita kerjakan segala apa yang telah Tuhan beri di dalam hidup kita. Kita maksimalkan, kita buat itu menjadi suatu proyek yang memuliakan Allah. Kiranya Tuhan menolong saya dan menolong saudara untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.